kan bisa memahami via recordingnya gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat atau dalam penyampaian kurang jelas atau kecepatan gitu ya. Nah, eh, filenya udah dikirim belum di kelasnya? Oh, bentar. Oke, filenya udah dikirim ya. Oke. Nah, ini ada beberapa step yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Itu ada eh, rumus-rumus biasa dulu, terus nanti itu penjelasan tentang count, kontak, combine, countif, dan countif yang pakai S, terus nanti penerapannya di dua soal berikutnya gitu. Nah, untuk soal pertama, teman-teman, itu tentang menggabungkan karakter atau teks yang terpisah dalam beberapa sel. Misalkan ini ada kolom A, B, C gitu ya, atau sel A3, B3, C3 itu mau digabung. Jadi nama lengkap sekolah di sini pengen ditulis SDN spasi 14 spasi pagi gitu. Yang diharapkan seperti ini. Jadi ada jenis sekolah, nama sekolah, keterangan itu kita akan sambung dia dalam satu sel gitu. Nah, rumusnya yang saya kenalkan pada kali ini adalah concatenate. Jadi teman-teman klik aja con, itu nanti muncul beberapa rumus, terus pilih yang concatenate. Nah, klik aja dua kali. Concatenate teks yang pertama adalah jenis sekolah. Titik koma, di sini Excel langsung mengarahkan teks yang kedua, berarti mau digabung sama apa gitu. Misalkan mau digabung dengan nama sekolah, titik koma, teks selanjutnya adalah keterangannya gitu. Nah, untuk di Excel teman-teman yang menggunakan separator koma, tuliskan koma, jangan memakai titik koma. Jadi separator ini terbagi jadi dua, ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi kalau laptopnya atau Excelnya teman-teman koma, ikutin koma. Jadi ada uh, di pelatihan yang kemarin-kemarin gitu ya, itu ada teman-teman, Kak, kenapa saya nggak bisa semua rumusnya ya? Karena separatornya berbeda gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal enter atau boleh ditutup dulu. Nah, di sini munculnya itu tanpa spasi. Berarti teman-teman harus menginput karakter spasi. Nah, spasi di antara jenis sekolah dan nama sekolah, spasi antara nama sekolah dan keterangan, itu diinput dengan menambahkan tanda petik. Gitu. Jadi, saya ulangi ya dari sini. Ini kan jenis sekolah, terus kita mau input spasi, berarti petik dulu, petik dua, spasi, petik dua lagi, baru titik, koma. Digabung dengan nama sekolah, titik koma lagi, terus mau spasi lagi, berarti kita input karakter spasi, petik, spasi, petik, titik koma, baru keterangan. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menambahkan karakter di rumus itu jangan lupa untuk menambahkan tanda petik 2. Untuk ke bawahnya boleh diklik 2 kali pada pojok kanan atau diseret ke bawah gitu. Gampang ya untuk yang rumus pertama. Untuk di bawahnya kita merapikan teks. Nah, misalkan kita menemukan suatu kata atau kalimat yang berantakan, artinya ada huruf kecil, huruf besar itu dalam satu kata. Nah, di Excel kita bisa merapikan menjadi huruf kecil semua, huruf besar semua, atau hanya huruf besar di awal kata. Kalau huruf kecil semua, berarti rumus yang digunakan adalah lower. Teksnya yang berantakan, enter. Untuk yang besar semua itu adalah upper.
teksnya, enter. Untuk di awal kata itu adalah proper. Proper. Teksnya, enter. Nah, udah. Untuk di bawahnya sama. Tapi case-nya di sini ada beberapa nama yang berantakan gitu. Kalau tadi di sini hanya satu sel, nama kepala sekolah. Hanya ini yang berantakan. Jadi teman-teman nggak usah memperdulikan bawahnya apa. Nah, kalau di sini itu kita isikan yang pertama, nanti yang selanjutnya akan mengikuti. Jadi untuk lower atau huruf kecil semua, lower, teks yang berantakan, kita enter. Nah, kalau yang satu udah jadi atau udah bener gini ya, teman-teman boleh klik 2 kali pada pojok kanan. Gitu. Boleh isikan yang di sini sama dengan upper, teks yang berantakan, enter. Ke bawahnya tinggal sama, klik 2 kali aja. Untuk proper sama dengan proper, yang berantakan, enter. Ke bawahnya juga tinggal klik 2 kali. Nah, ini kan ada 3 kolom, di mana masing-masingnya tadi teman-teman mengisi satu-satu gitu. Nah, kalau nanti udah pro, udah mahir gitu ya di Excel, kita biasakan untuk mengisi pada baris pertama aja. Nah, jadi untuk baris pertama, ini udah ada rumusnya, ini juga udah ada rumusnya, ini udah ada rumusnya. Ke bawahnya tinggal diblok dulu. Ketiganya kita blok, baru kita klik pojok kanan. Jadi dia memunculkan secara bersamaan, nggak usah satu-satu. Gitu ya. Nah, pada bagian terakhir di sheet pertama gitu, di sini ada nominal gitu ya, nilai invoice. Cara cepatnya itu cuma diganti jumlah nolnya dengan maksudnya gimana? Misalkan untuk penulisan 10 juta ya di sini, teman-teman bisa ganti 10 E6. E6 itu apa? Di sini nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 10 juta. Misalkan ada, Kak, saya maunya 1 E7, karena saya hitungnya dari sini, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh. Nah, di sini cuma mengganti jumlah nolnya. Gitu. Jadi bawahnya 55 E4. Nah, bawahnya 2, 3, 6 E3. 125 atau 1250 gitu boleh E6. 245 E5. Nah, itu untuk mengganti jumlah 0 dalam nominal rupiah gitu teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan di sheet pertama. Ada yang mau ditanyakan boleh, atau ada yang ketinggalan, kecepatan di bagian mana boleh nanti saya ulang. Aman teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya pada sheet kedua, pada bagian menggabungkan ya, kita pakai rumusnya di sini, saya ulangin di sampingnya, sama dengan concatenate. Nah, concatenate. Jadi concatenate di sini teksnya apa aja? Jadi jenis sekolah, titik koma, terus karena di sini ada spasi, kalau kita langsung ke nama sekolah, nah, misalkan kita langsung ke nama sekolah ya, enter, itu nanti nggak ada spasinya. Nah, kalau kita mau menambahkan spasi, jangan lupa untuk membubuhkan tanda petik 2. Tanda petik
spasi, tanda petik, baru separatornya lagi, titik koma. Terus digabung sama apa? Nama sekolah. Habis nama sekolah, ada spasi lagi. Berarti petik, spasi petik, titik koma, baru keterangan. Udah tinggal di enter. Ke bawahnya tarik aja atau klik 2 kali. Perlu diingat, kalau separatornya koma, pakai koma. Kalau titik koma, pakai titik koma. Udah ya. Untuk di sheet yang kedua, teman-teman, di sini ada materi count, kontak, count blank, countif, sama countif yang ada S-nya. Bedanya apa? Bedanya, kalau count itu menghitung jumlah data bersifat numerik, berarti yang bersifat angka atau yang data berupa angka. Untuk konta itu menghitung jumlah data numerik maupun teks. Jadi untuk konta atau teman-teman yang baca count A gitu ya, itu bisa menghitung yang sifatnya angka maupun teks. Jadi keduanya itu bisa. Berarti untuk count yang bersifat teks nggak bisa, Kak? Iya, benar, nggak bisa. Untuk count, untuk data bersifat teks, dia nggak bisa. Maksudnya teks angka itu seperti apa? Misalkan gini ya, kita punya data angka 1, 2, 3. 1, bawahnya 2, 3. Saya random aja. Nah, misalkan gini. Terus di sampingnya ada huruf nih. A, B, C, D, E. Ini adalah untuk yang angka, berarti ini data numerik. Data bersifat angka. Ini data bersifat teks. Ini numerik. Numerik, ini teks. Nah, itu. Menghitung jumlah data numerik. Kalau teman-teman familiar dengan sum, itu kan menjumlahkan data bersifat agregat. Artinya apa? Artinya misalkan kalau kita mau menjumlahkan dari baris 4 sampai baris 8 gitu ya. Itu artinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8. Itu sum. Menjumlahkan data secara agregat. Tapi kalau count itu kita cuma menghitung selnya. Jadi ini ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita hitung count itu ada berapa data di sini? Oh, ada 5. Apa aja? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 8. Iya, recordnya nanti dibagi setelah kelas ya. Nah, itu adalah data numerik. Gitu. Counta, menghitung jumlah data numerik maupun teks. Jadi, sama dengan counta. Bisa numerik, bisa teks. Oke, kita coba dulu yang numerik. Enter. Oh, ternyata jawabannya ada 5 juga. Di bawahnya, counta untuk yang teks. Ada 5. Misalkan kita hapus 1. Nah, dia otomatis akan berubah 4. Kalau keseluruhan seperti ini, kita mau hitung numerik sama teks, kira-kira rumus apa yang digunakan teman-teman? Jadi untuk bagian ini ada berapa data? Kira-kira gitu pertanyaannya. Rumusnya kira-kira pakai count atau konta? Konta. Sama dengan konta. Dari 1 sampai 8E. Ada 9 data. Kalau teman-teman masih, Kak, saya mau coba aja pakai count. Karena di sini kan ada numeriknya, Kak. Dia hanya akan menghitung yang numerik aja. Jadi teksnya dia tidak terhitung. Gitu ya, kiranya teman-teman bedanya rumus count dan konta. Nah,
Terus ada yang dinamakan count blank. Count blank itu menghitung jumlah sel yang kosong. Misalkan ini ya, tadi saya hapus pada bagian ini. Jadi kalau range A sampai E, kita cari sama dengan count blank-nya. Count blank, range dalam teks ini ada satu bagian yang sel kosong. Itu cuma rumus count blank. Sesederhana itu untuk rumus count blank, menghitung sel yang kosong itu pada range tertentu. Nah, untuk countif sama countif yang ada S-nya kita praktekkan di sini ya teman-teman. Jadi untuk countif itu menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Kalau ada S-nya berarti dia beberapa kriteria atau lebih dari satu kriteria. Ini satu kriteria, ini lebih dari satu kriteria. Gitu. Jadi ini hanya satu kriteria, ini lebih dari satu kriteria. Nah, berarti teman-teman harus bisa bedain mana yang jadi kriteria. Oke, kita praktekin di sini. Nah, sebelum ke countif, ya, saya gedein ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, sebelum kita kerjain ini jumlahnya berapa gitu. Itu nomor di sini masih kosong, kode barang di sini masih kosong. Terus habis kolom A, B, langsung D. Jadi ada kolom D yang hilang atau yang disembunyikan. Saya hide. Nah, kalau mau lihat, teman-teman bisa klik di kolom B dan kolom D. Jadi diseret aja. Klik kanan, pilih yang unhide. Nah, akan muncul kolom C. Jadi kolom C di sini ada kode barang. Terus di sini kode barangnya kosong. Maksudnya apa? Saya pengen teman-teman praktekin ngisi kode barang dengan kolom bantu di kolom L dan M. Jadi L ini saya sediakan A, L2 ini hanya saya sediakan A, dan untuk di kolom M itu ada angkanya. Nah, kita isi juga untuk nomor. Jadi kalau untuk nomor gampang ya teman-teman. Tinggal isi aja 1, 2 gitu. 1, 2 di blok, terus diklik 2 kali. Diklik 2 kali pada pojokannya, nanti dia akan mengisi sejumlah tabelnya yang kosong. Itu jika tersedia tabel. Nah, untuk kode barang, tadi kan kita udah belajar tentang menggabungkan karakter. Ya, di sini ya, yang menggabungkan karakter. Jadi, rumusnya pakai yang depan tadi, concatenate, apa? Pengen seperti ini jadinya. A strip 01. Jadi A ini. A udah disedia ini di L2. Terus habis A ada karakter strip. Di sampingnya nggak ada karakter strip. Oh, berarti kita harus input dengan karakter strip. Ingat, kalau kita menginput karakter pada rumus, harus menambahkan tanda petik. Strip, nah habis strip apa ini? Ada angka nolnya, tapi di sini nggak ada angka nolnya. Berarti tambahin lagi 0. Kalau misalkan stripnya dulu ditambahin, terus nambahin 0, boleh silahkan. Jadi kalau mau digabung, itu juga bisa. Kalau mau dipisah, juga bisa. Maksudnya di-input satu-satu. Strip dulu, terus nanti titik koma dalam tanda petik baru 0, gitu. Tapi karena ini dia berdekatan, boleh digabung. Jadi strip 0, baru tanda petik, baru separator. Habis itu yang
angkanya. Ini kan 1 ya. Jadi ini A strip 01. Nah, jadinya kayak gini. Kak, untuk ke bawahnya apakah bisa langsung kita autofill klik 2 kali? Coba aja. Nah, kalau kayak gini kenapa kira-kira? Jadi kita bisa lihat pada formula bar di rumusnya gitu. Yang aktif bagian mana? Oh, ternyata ini di bawah A dengan angka 2. Begitupun untuk yang di baris 4. Yang aktif adalah bawahnya lagi, terus angka 3. Gitu. Padahal kita pengen A ini terus muncul, atau kita gunain terus-menerus. Gitu. Jadi A ini harus muncul terus. Gimana caranya A muncul terus? A-nya harus kita kunci, namanya kunci sel. Kunci, gitu ya. Saya tulis di sini. Kunci. Cara kuncinya gimana? Dengan tekan F4. Kalau F4 udah bisa, F4. Kalau F4 belum bisa, tekan Fn, tekan lagi F4. Gitu. Kunci itu seperti apa sih, Kak? Seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk bagian yang pertama, pada nomor baris 1 gitu ya, itu A-nya harus dikunci. A-nya kan ada di L2. Jadi, L2 ini, teman-teman blok, atau sebelum menuliskan rumus, itu harus dikunci. Maksudnya gini, concatenate, udah muncul kan rumusnya ini, concatenate, teks yang pertama A. A. Nah, setelah klik A ini, kunci. Tekan F4 atau Fn plus F4. Akan muncul dolar-dolar seperti ini. Jadi jangan manual isi dolar L, dolar 2 gitu ya. Itu lama banget. Titik koma tadi ditambah dengan strip 0, terus petik dulu, titik koma, baru ini. Ke bawahnya, sekarang kita bisa gunain A terus menerus. Kalau mau dicek, silahkan di baris 2, aktifkan di formularnya. Nah, yang aktif adalah A-nya, bukan yang di bawah A. Jadi tahu ya bedanya yang pertama tadi sebelum kita kunci dan setelah kita kunci. Gitu. Untuk kunci ini, Fn plus F4 atau F4 itu berlaku untuk semuanya, teman-teman. Jadi bukan hanya pada sel, juga bisa pada kolom, bisa pada baris, bisa pada range tertentu, atau pada tabel tertentu. Jadi kita bisa mengunci bagian yang diharapkan. Nah, udah ya pada bagian tabelnya sekarang udah lengkap. Nah, kalau teman-teman mau nge-hide lagi bagian kolom C, itu bisa di hide. Klik kanan, pilih yang hide. Nah, terus sekarang kita mau praktekin rumus countif sama countif yang ada S-nya. Status pengiriman yang sudah terkirim sebanyak. Nah, jadi ada status pengiriman kan ini. Yang terkirim sebanyak. Jadi terkirim dihitung 1. Terkirim dihitung 2. Terkirim dihitung 3. Terkirim dihitung 4. Dan seterusnya. Yang terkirim ini ada berapa? Jadi terkirim ini adalah kriteria. Kriterianya apa? Terkirim. Jadi kriterianya ada berapa? 1. Apa? Terkirim. Gitu. Karena ada 1 kriteria, kita pakainya sama dengan countif. Ranks. Ranks ini adalah bagian dari si kriteria. Jadi kalau udah teman-teman menemukan kriteria, ranks-nya gampang. Semuanya. Jadi kalau kriterianya ada di sini, berarti di kolom gitu. Kolom status.
di apa? Di drag aja di blok ya bagian status itu itu range-nya. Titik koma kriterianya apa? Terkirim. Nah, untuk kriteria itu bisa beberapa cara teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa menuliskan kayak tadi terkirim. Nah, pastikan tulisan ini seperti informasi yang ada pada range-nya, enter. Nah, kalau nggak mau ribet, terkirim ini bisa teman-teman hapus aja, jadi nggak usah nulis. Terus aktifkan salah satu sel yang ada tulisan terkirim. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, terserah di sel mana aja. Yang penting tulisannya atau katanya itu adalah terkirim. Nah, begitu. Lebih simple. Begitupun untuk yang di bawahnya. Status pengiriman yang masih dikemas. Kira-kira ada yang udah praktekin dapat berapa? Yang udah dikemas dengan cara yang sama? 9. Nah, ada yang dapat 9. Sama dengan, kita coba ya. Home, here, range-nya sama, titik koma, kriterianya aktifin di salah satu aja ya. Gitu. Nah, dapat 9. Itu rumus Calvin. Satu di sini. Nah, oke, yang di bawahnya lampu pesanan Surabaya yang sudah dikirim. Jadi dia minta tujuannya yang Surabaya, statusnya terkirim. Oh ini ada, nah hitungnya gini, ini 1, terus ini 2, sorry, sampai sini. Nah, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Kira-kira ada berapa kriteria? Kalau yang terkirim dia akan otomatis jumlah yang terkirim. Yang terkirim kita pakai rumus countif. Jadi tentukan range-nya dari status, terus kita pilih yang status pengirimannya adalah terkirim. Gitu. Jadi sampingnya ini ya, sama dengan countif. Kita mau yang terkirim, berarti kriterianya terkirim, range-nya status, ada informasi terkirimnya gitu ya. Jangan pilih yang lainnya, kita pilih yang ada kriterianya. Kriterianya adalah terkirim. Kenapa muncul pagar-pagar? Karena dia kurang besar tempatnya. Terus kenapa ada RP-nya? Kita bisa ganti. Oke, ada yang udah dapat 3 ini apanya nih? Tadi saya tanya apa ya? Tanya kriteria untuk lampu pesanan Surabaya yang sudah dikirim. Ada berapa kriteria di sini? Lampu pesanan Surabaya yang sudah dikirim. Jadi pilih Surabaya, pilih terkirim. Unhide tidak muncul datanya, kenapa ya? Udah benar cara nge-unhide-nya. Jadi teman-teman untuk unhide di kolom C itu tekan dulu kolom B dan D. Di blok dulu kolom B dan D. Baru klik kanan, pilih yang unhide. Akan muncul kolom C. Gitu.
Nah, ini tadi ada berapa, teman-teman? Ada berapa kriteria? Ada berapa kriteria? Ada berapa kriteria nih? Kalau di sini tadi kan ada satu kriteria. Satu kriteria. Apa kriterianya? Terkirim. Nah, kalau di bawahnya di sini ada dua kriteria. Apa? Kriterianya tujuannya pilih yang Surabaya. Jadi pengennya yang Surabaya aja. Surabaya, koma, sama sudah terkirim. Berarti terkirim. Karena ada dua kriteria, berarti pakainya yang konsif. Pakai S. Sama dengan konsif. Pakai S. Nah, kriteria range pertama. Dia mau range pertama dulu. Berarti kriterianya apa tadi? Surabaya. Berarti range-nya yang ada Surabayanya. Berarti tujuan. Titik koma. Kriterianya apa? Surabaya. Boleh silahkan pilih Surabaya yang mana aja. Titik koma. Kriteria range kedua. Range kedua. Ini nih. Range kedua. Titik koma. Kriterianya terkirim. Dipilih yang terkirim. Kak, misalkan saya milihnya yang di sini nih. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak harus yang Surabaya terkirim. Penting ada kata terkirim. Jadi terserah yang mana aja. Nah, ternyata ada 3. Jadi yang jawab 3 tadi jawabannya ya. Begitupun untuk yang bawahnya, lampu pesanan Surabaya yang belum dikirim. Jadi Surabaya belum dikirim itu maksudnya masih dikemas gitu ya. Ini saya kasih warna hijau gitu. Surabaya dikemas, Surabaya dikemas, Surabaya dikemas. Itu ada berapa? Sama dengan tahun yang ada S-nya karena ada 2 kriteria lagi. Range yang pertama tujuan titik koma pilih kriterianya Surabaya titik koma lagi masuk ke range kedua status titik koma kriterianya masih dikemas. Jadi ada 5, 3 dan 5. Kira-kira seperti itu teman-teman. Aman? Oke. Kita bahas soal terakhir. Di soal terakhir ini, di soal terakhir ini, ya cukup kelihatan ya. Nah, ada data nama provinsi, sungainya, dan perubahan kondisi. Terus perubahan kondisi ini dicari persentasenya jumlahnya berapa. Kalau persentase gitu ya. Cara matematikanya rumusnya adalah N data dibagi dengan jumlah data. Maksudnya gimana? Misalkan kita mau cari persentase membaik, kita harus tahu dulu jumlah membaik itu berapa. Itu yang dimaksud sebagai N data. Misalkan membaiknya ada 5, ya udah berarti 5. Terus jumlah data itu semuanya.
dari semua sungai, jadi atau semua kondisi. Jadi yang pertama sampai terakhir kita punya berapa data? Jumlah data itu ya dari Aceh sampai dengan Papua Barat gitu. Itu adalah jumlah data. Jadi untuk mencari persentase berarti 5 dibagi misalkan katakanlah 30. 5 dibagi 30. Untuk tidak berubah persentasenya berapa? Oh, tidak berubah ada misalkan 10, berarti 10/30. Tinggal nanti kita ubah dalam bentuk persen. Nah, kira-kira untuk menghitung persentase kan kita harus tahu jumlahnya dulu. Nah, jumlahnya kira-kira ada yang tahu pakai rumus apa? Jadi di sini ada informasi perubahannya ya. Terus kita mau cari nih yang membaik. Membaik ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Dan seterusnya. Tidak berubah. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kira-kira rumusnya untuk jumlah di sini apa, teman-teman? Countif. Countif. Ya, sip. Sama dengan countif. Sama dengan countif. Range-nya berarti dari semuanya. Semuanya itu range-nya perubahan kondisi. Titik koma, kriterianya apa? Membaik. Boleh klik di sini, boleh klik di sini. Tapi karena ke bawahnya itu kita cari datanya juga, lebih baik teman-teman pilih yang ini. Karena apa? Nanti tinggal di klik 2 kali. Enter. Nah, apakah langsung bisa diklik 2 kali atau diseret? Kita lihat dulu. Apakah geser? Nah, ternyata range-nya itu geser, ini nggak ikut. Terus untuk memburuk, nah dia semakin geser. Jadi tadi untuk biar dia tetap stay, kita harus apa namanya? Kunci. Kunci lagi nih, saya tulis di sini ya. Kunci. Jadi yang awal tadi pada soal 2, kita kunci sel. Nah, sekarang kita kunci range dalam bentuk di kolom C gitu ya. F4 atau Fn plus Fm. Jadi kita harus kunci range-nya dulu. Dari C2 sampai C35 ini kita kunci. Enter. Ke bawahnya baru kita. Nah, kebetulan nilainya sama atau jawabannya sama. Nah, kalau kayak gini udah bener ya. Terus jumlah datanya ada berapa? Kita bisa sum di sini. Sum ini. Ada 34. Nah, apakah perubahan kondisi di sini itu sudah semuanya? Kalau kurang yakin, teman-teman bisa menghitungnya pakai konta dari sini. Ternyata datanya sama, ada 34. Nah, kan ada 34. Nah, gimana cara menghitung persentase tadi? Sama dengan N data. Jadi kan ini, membaiknya ada 11. Dibagi, atau per gitu ya. Jumlah data ada 34. Boleh pakai ini, boleh pakai. Silakan pakai yang ini, 34. Ada 32%. Ke bawahnya kita bisa klik 2 kali atau seret ke bawah, tapi dengan catatan. Nah, kalau kita lihat 34-nya ini kan geser, padahal kita mau gunain terus 34-nya. 34-nya harus dikunci juga. Jadi sama dengan yang di sini 34 kan tadi ada di H6 ya. H6-nya ini kita kunci. Baru teman-teman bisa seret ke bawah atau diklik 2 kali. Jadi tidak berubah, muncul 50%, memburuk 12%, dan strip 6%. Kiranya seperti itu teman-teman. Nah, sebelum lanjut gitu,
alternatif untuk kunci itu adalah name box. Name box. Name box. Ini gimana? Jadi kalau teman-teman udah kasih name box itu nggak perlu kunci. Misalkan gini, kita mau menamain ini. Range ini kan tadi digunakan terus-menerus ya. Itu kita namain di sini. Arahkan kursor teman-teman atau mouse teman-teman ke bagian kiri pojok. Dan di sini ada C2, itu akan muncul namanya, ya kan? Coba aja arahin ke sini gitu. Kita muncul name box. Nah, name box ini teman-teman bisa ganti. Diklik, terus hapus dulu, kasih nama terserah, misalkan kondisi. Karena ini kan kondisi ya. Kondisi. Terus di enter. Nah, catatan untuk name box itu dia tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan dua kata, misalkan kondisi sungai gitu ya. Nah, itu digabung aja atau kondisi aja gitu. Jadi satu kata aja. Nggak bisa ada spasinya gitu. Apakah suaranya hilang, teman-teman? Oke, ada ya. Nah, itu. Jadi bedanya apa Kak sama kunci tadi? Kalau kunci kan kita harus kunci dia. Nah, tapi kalau udah name box, nggak perlu dikunci. Misalkan gini, sama dengan tadi pakainya countif. Nah, range-nya kita ganti kondisi, titik koma, kriterianya membaik. Terus ada 11. Bawahnya tinggal di sini. Dia otomatis kondisi. Jadi enggak bergeser. Gitu. Nah, aman ya suaranya. Itu kalau kita pakai Namebox. Jadi lebih cepat pakai Namebox. Nah, untuk selanjutnya, misalkan persentase ini lebih enak kita lihat dalam bentuk diagram lingkaran, misalkan gitu. Kita mau tampilkan persentase perubahan kondisi sungai ini dalam bentuk diagram lingkaran. Caranya gimana? Caranya teman-teman blok dulu area yang mau ditampilkan pada diagram gitu. Jadi ini perubahan kondisi sama persentase sampai bawah itu di blok dulu. Terus pergi ke menu insert, pilih yang chart, pilih yang pie. Gitu. Boleh pilih terserah yang mana. Ini pie. Diagram lingkaran. Terus kalau mau menambahkan label atau persentase, teman-teman bisa klik di sini, plus ya, terus data label. Itu nanti akan muncul presentasinya. Gitu. Bisa ditaruh di mana aja. Untuk persentase, misalkan mau diganti judulnya atau ditambahkan persentase perubahan kondisi. Nah, misalkan gitu. Ya, terus klik di mana aja. Ya, itu ya. Itu untuk menampilkan diagram lingkaran. Bisa ulang untuk mendapatkan presentasenya ya. Jadi untuk mendapatkan 32, 50, 12, sama 16 caranya, saya ulangin di kolom J ya, di sini. Sama dengan rumus presentase itu adalah N data. Jadi kita harus tahu dulu membaik itu jumlahnya berapa. Oh, ternyata jumlahnya ada
11 dibagi dengan jumlah seluruh data atau jumlah datanya ada berapa? Ada 34 nih. Kita pakai sum 34, pakai konta juga 34. Sama, berarti udah benar. Dapat 34. Gitu. Terus kalau di sini di kolom J, misalkan munculnya dalam desimal, nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman bisa ganti dalam bentuk persen di sini. Ada di tab home yang di bagian number, terus ya ke bawahnya kalau mau diseret, coba ya kita seret dulu. Nah, error. Kenapa error? Coba lihat di sini rumusnya. Pengennya 17/34, tapi 17/0. Jadi nggak bisa. Begitupun untuk yang di bawahnya. 4 dibagi, nggak ada data. Kita maunya 34 ini secara terus-menerus. Jadi 17 dibagi 34, 4 dibagi 34, 2 dibagi 34. Nah, karena 34 ini digunakan terus-menerus, kita perlu kunci dengan tekan F4 atau Fn plus F4. Kalau udah dikunci, di enter, baru diseret ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Aman? Oke, untuk namebox ya, saya ulangi. Jadi namebox itu mengganti kunci-kunci kita. Jadi kita bisa namain range itu dengan nama tertentu. Tadi kan kita udah namain di sini nih, perubahan kondisi sungai. Ini dengan, nah range ini gitu ya, itu dengan kondisi, bukan lagi C2 kan. Nah, terus kalau nama sungai, misalkan gini, nama sungai di sini nih, kita blok dulu areanya, jadi dari baris 2 sampai baris terakhir gitu ya, itu dikasih nama di sini nih, arahin. Kan muncul nih, name box. Pilih ini B2 gitu ya, boleh dihapus, boleh langsung memilih. Misalkan saya tulis, kalau nama sungai, ini ya, ada spasi, dia nggak mau, nggak bisa. Jadi teman-teman kasih aja sungai gitu ya. Ya udah, ini dia nemboknya sungai. Terus misalkan kalau ditanya, sungainya ada berapa? Gitu. Kan berarti Tamiang, Batahan, Batanghari gitu kan. Ada berapa? Berarti semuanya. Kalau semuanya kita bisa hitung dengan count-ta, bukan count ya, karena bersifat teks. Nah, count-ta gitu. Count-ta kita mau hitung sungai. Terus, nah sungainya ada 3, 4. Gitu. Itu tentang namebox. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Nah, kalau teman-teman mau tahu dalam satu file teman-teman itu ada berapa namebox-nya, itu teman-teman bisa arahkan ke formula ini ya. Pilih name manager. Nah, klik aja di name manager. Tadi kita udah input namebox kondisi sama namebox sungai. Nah, namebox ini bisa teman-teman edit untuk memperkecil atau memperluas areanya, atau bisa di delete, bisa dihapus namebox. Jadi kalau mau tahu ada berapa namebox dalam satu file,
teman-teman bisa cek di sini. Bisa diedit, bisa dipilih. Untuk Namebox berarti cuma dihitung jumlah kotaknya aja ya. Maksudnya kotak, bukan jumlah nama sungainya. Maksudnya gimana nih? Namebox itu kan ranks. Jadi misalkan dari provinsi nih, teman-teman mau kasih ranks apa Aceh sampai Papua Barat. Ini ranksnya kan kalau di sini muncul A2 ya. Nah, ini kalau mau teman-teman hitung provinsinya ada berapa gitu, biar kita nggak blok areanya gitu, teman-teman bisa pakai Namebox gitu. Kalau dihitung apanya itu tergantung rumus yang kita gunakan gitu. Jadi kalau di sini itu kita menghitung salnya, benar kita menghitung eh, salnya karena kita menghitung sungainya ada berapa. Tapi kalau di sini tadi kita menghitung jumlah si membaik gitu. Ini pakai kunci seperti ini pakai nembok kondisi. Nembok bisa digunain untuk semua rumus kedepannya. Jadi bukan hanya untuk konta, kontif, eh, ini aja gitu. Tapi untuk rumus-rumus kedepannya nanti teman-teman dapat VLOOKUP, HLOOKUP itu sering kita drag atau kita apa blok bagian-bagian tabel gitu. Nah, itu bisa menggunakan Namebox. Oh iya, ada yang double ya. Saya baru ngeh nih. Ya, untuk yang double itu tetap dihitung dua karena dia menghitung sel gitu. Iya, iya benar. Dia menghitung selnya. Jadi kalau ada dua, walaupun dia sama, tetap dihitung. Gitu ya. Oke, untuk eh, ini ada dua pertanyaan lagi ya. Dia lampu pesanan Surabaya sama bikin file-nya. Untuk lampu pesanan Surabaya mungkin nanti bisa dilihat di recordnya. Saya ulangin pada bagian file-nya. Untuk bagian file-nya ya. Untuk bagian file-nya itu teman-teman kalau mau menampilkan diagram itu tinggal di insert terus pilih chart di sini boleh diagram batang, garis atau lingkaran gitu. Nah, untuk informasi ini pastikan dulu apa yang mau ditampilkan. Jadi saya mau menampilkan perubahan kondisi sama persentase. Nah, apa isinya? Isinya ini semua. Jadi area kolom F dan G dari baris 1 sampai baris 5 ini teman-teman pastikan di blok dulu areanya. Baru ke insert, terus pilih yang chartnya. Boleh rekomend chart atau pilih yang di sini, file. Nah, untuk tampilkan diagramnya itu juga bisa diganti-ganti nanti stylenya atau gayanya seperti apa, tampilannya seperti apa, gitu. Itu sama aja. Nah, oke. Untuk menghitung jumlah tiga, menghitung jumlahnya, kenapa dapat 34? 34 di sini kita sum ya, jadi kita mau buktiin jumlah dari ini dengan semua perubahan kondisi itu ada berapa gitu. Jadi kalau kita sum itu dapatnya 34.
Kalau pakai kota itu juga ada 34 gitu. Untuk menghitung jumlah nama sungainya tanpa double itu gimana ya Kak? Kalau untuk double kita harus cek datanya dulu ya, ada yang sama atau ada yang tidak gitu. Jadi tadi saya juga nggak ngeh kalau ini juga ada yang sama gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman karena kita terbatas waktu. Untuk teman-teman yang ketinggalan atau pertanyaan yang belum kejawab nanti bisa dilihat recordnya lagi gitu. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.